Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sembari menyelesaikan doanya, Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada subuh hari ini, pada pagi hari ini di cuaca yang hujan. Kita dipertemukan Allah dalam rangka mensosialisasikan tentang berbagai macam penyakit yang sedang banyak mengalami seluruh jemaah masjid di Indonesia pada saat ini, yaitu penyakit stroke. Ya, di luaran sana PNS belum pensiun banyak mengalami stroke. Lalu kami temukan pasien stroke ini di Jakarta atau di Jawa, itu anak kelas 3 SMK. Lalu ditemukan pasien di Kota Medan, anak kelas 1 aliyah atau setara SMA. Saya sudah keliling Indonesia, bahkan mancanegara. Saya temukan rumah sakit stroke hanya di Kota Padang. Bapak Ibu tahu rumah sakit stroke Kota Padang? Tahu ya? Ada di Bukit Tinggi. Untuk siapa? Untuk masyarakatnya. Nah, saya hadir Bapak Ibu ya, membawa wawasan bahwa penyakit stroke itu bisa kita cegah. Penyakit kencing manis atau diabetes pun bisa kita cegah. Penyakit jantung dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan pencegahan tentu ya dengan ilmu, dengan wawasan untuk dilakukan ya pencegahan. Penyakit stroke Bapak Ibu ini penyakit ya sedang mewabah, sedang banyak mengalami. Kenapa banyak mengalami? Karena tidak tahu penyebabnya. Itu yang pertama. Masyarakat umumnya tidak paham cara mencegahnya. Nah, saya hadir ya Bapak Ibu, semoga nanti Bapak Ibu yang hadir ini sampai 7 turunan bebas stroke, bebas kencing manis, dan penyakit lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya memberikan materi, perkenalkan nama saya Hadi Imran. Latar belakang saya dari Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Magister Kesehatan. Saya konsultan kesehatan nasional dari Jakarta. Tugas pokok saya dari Yayasan Peduli Kesehatan itu di Pulau Kalimantan, tepatnya di Pontianak. Namun karena musim corona, wabah virus kemarin, saya pulang kampung dari Pontianak, dari Kalimantan, ya pulang kampung karena tidak ada kegiatan. Kegiatan yang biasa saya isi, seminar-seminar di hotel, arisan-arisan pemerintahan, jajaran Ibu Gubernur, Ibu Polda, Pangdam, kecamatan, kelurahan, bahkan RT, atau guru-guru di sekolah. Karena tidak ada kegiatan, pulang kampung. Kampung saya Palembang, Sumatera Selatan. Lalu kenapa ada di Kota Padang? Saya mengunjungi rumah-rumah Allah, mengunjungi masjid-masjid
ngisi kegiatan saya yang selama ini tidak ada kegiatan karena wabah yang tak habis-habisnya. Bahkan tidak ada kegiatan saya alihkan ke masjid-masjid. Alhamdulillah, hampir 2000 masjid saya kunjungi ya, sampai Kota Padang. Jadi sebelum di Kota Padang saya di Medan, Aceh, Pekanbaru, Jambi, Lampung, Palembang. Bapak Ibu rahmati Allah, bicara masalah stroke. Kenapa banyak yang ngalami? Tadi sudah saya katakan bahwa masyarakat pada umumnya tidak tahu penyebabnya. Ya, saya akan memberikan tahu bahwa penyakit stroke itu penyebabnya apa, penyakit stroke itu bagaimana cara mencegahnya. Secara medis, penyakit stroke penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, yang menyempitkan dan menyumbat pembuluh darah ini adalah lemak jenuh. Lemak jenuh terdapat pada makanan. Apa yang dimakan kita? Apa yang dimakan masyarakat? Ya, kalau faktor lingkungan, keturunan, stres itu sedikit sekali. 7-15%. Tapi penyebab pola makan 85%. Nah, pertanyaannya makanan apa? Biar lebih jelas. Yaitu gorengan. Saya mau nanya Bapak Ibu, sampai hari ini masih makan gorengan tidak? Pasti. Ya. Karena masyarakat Indonesia pada umumnya suka gorengan. Termasuk saya. Kalau saya di Surabaya tempo hari saya tanya Bapak Ibu makan gorengan tidak? Apa jawab mereka? Kami tidak lagi makan gorengan. Kami cuman jual gorengan. Ya, jadi bukan hanya makan gorengan, jual gorengan. Nah, lemak jenuh ini Bapak Ibu terdapat pada minyak. Di dalam minyak itu ada lemak jenuh ketika gorengan itu. Makanya ibu-ibu kalau goreng ya cukup sekali. Jangan sampai 2-3 kali atau lebih. Ya. Kelasnya minyak kelas Fortune itu ya. Non kolesterol. Ya, digorengkan sekali ikan atau tempe atau apa. Nah, kalau bisa pas-pasan. Jangan bersisa. Permasalahannya ketika kita jajan gorengan atau beli gorengan, mohon maaf ya kalau ada jual gorengan. Nah, lemak jenuh ini menghambat aliran darah dari tubuh ke otak. Diawali terhambat, lalu akhirnya stop. Kalau darah dia terhambat atau terhimpit, aliran darah tidak lancar sehingga disebut medis iskemik, stroke ringan. Kalaulah masyarakat atau jemaah masjid kena stroke ringan masih sampai ke masjid. Tapi yang kedua, kalau sudah kena stroke berat atau hemoragik, pecah pembuluh darah karena stopnya darah mengalir di sumbat. Ya. Jadi pecah pembuluh darah itu darah dari ke badan kita ke otak. Kalau pecah yang sebelah kanan, belakang kanan, itu kaki kiri, tangan kiri tak berfungsi. Namanya hemoragik stroke berat. Jadi kalau pecah yang sebelah kiri, tangan kanan, kaki kanan tak berfungsi, mati sebelah. Itulah hemoragik namanya stroke berat. Karena tersumbat oleh lemak jenuh. Lemak jenuh yang tinggi Bapak Ibu terdapat pada sop tulang. Makanya jemaah masjid ya seluruh Indonesia, jemaah musola, surau, banyak yang kena stroke. Itu terutama panitia kurban.
Ya, mohon maaf, di masjid kita ini ada panitia kurban kan? Ada. Ya, mohon maaf ya. Jadi panitia kurban setiap tahun makan sop tulang. Ya, sop tulang dimakan, ngajak keluarga. Kalau saya tidak, karena saya tahu. Nah, bagi yang tak tahu enak saja makan. Tapi saya bukan hadir di sini menghalangi atau melarang makan gorengan atau sop tulang, tidak, ngasih tahu. Ngasih tahu bahwa itu penyebabnya. Lalu ada solusinya. Walaupun makan sop tulang, walaupun makan goreng, lemak jenuh bahasanya, kita makan saja semua. Allah sudah ciptakan penawarnya sebelum kita lahir. Di dalam Al-Quran paling sedikit 5 unsur, saya jelaskan nanti, atau 4 unsur. Unsur kesehatan di dalam Al-Quran banyak sekali. Mohon maaf. Pertama, unsur kesehatan di dalam Al-Quran yaitu udara. Udara yang sedang kita hirup sekarang ini ya bebas, gratis, tak bayar. Nanti ketika Bapak Ibu masuk rumah sakit bayar dan tidak murah. Ya. Kalau Bapak pernah Ibu pernah opname, dipasang tabung oksigen, masuk ruang ICU. Nah, itulah itu letaknya bahwa udara yang kita hirup mahal. Bersyukurlah kita yang hadir ini ya, sekarang ini menghirup udara bebas, gratis. Jadi syukuri nikmat Allah yang pertama, menghirup udara bebas gratis ini. Apa wujud syukurnya? Pertama, ketika sujud terakhir ucapkan alhamdulillah. Itu wujud syukur. Jadi kalau kita bersyukur, kata Allah, ku tambahi nikmat. Ya, janji Allah kalau kita bersyukur akan ku tambahi nikmat. Jadi banyak-banyak bersyukur biar ditambahi nikmat atau dilindungi dari bencana, dari musibah, balak dan lain sebagainya. Yang kedua, syukur kita wujudnya sedekah. Jadi orang-orang yang bersedekah itu baik sebelum subuh, sesudah subuh, pagi, siang, sore, malam bersedekah. Bersedekahlah. Manfaatnya di dunia, di alam barzakh, di yaumil mahsyar, bahkan di akhirat. Sedekah itu. Yang paling utama sedekah ilmu. Lalu sedekah lainnya, uang kalau punya, makanan kalau punya. Sedekah ilmu ini walaupun kita semiskin-miskin kita bisa melakukannya. Saling nasihat, menasehati di jalan Allah. Para ustadz ulama berikan ilmu agamanya, ceramah. Yang terasa betul kemarin banyak stop ceramah karena Covid. Kalau di Padang mungkin tidak terlalu berarti ya. Saya mengalami di Lampung, Bengkulu, Palembang, ada PSBB, ada PPKM. Saya mengalami di Pekanbaru, PPKM itu antrinya panjang. Waktu saya pakai mobil. Nah, semenjak dari situ pengalaman saya dari Pekanbaru, termasuk ke Medan, Aceh, Padang, pakai Honda, pakai motor, biar lancar ke masjid. Bapak Ibu rahmati Allah, bicara masalah stroke, unsur yang kedua, unsur air. Kalau Bapak Ibu mau sehat sampai tua, sampai mati, bebas stroke, diabetes dan lain sebagainya, jangan lupa Al-Quran berpesan. Rajin minum air. Pertanyaannya, air apa? Air Zam-Zam. Sering minum air Zam-Zam Bapak Ibu? Jarang. Nunggu teman pulang umroh, nunggu teman pulang haji. Kenapa? Karena kita ini bukan negara Arab. Negara Indonesia. Kalau di Arab, di Madinah atau di Mekah, tinggal buka keran.
Berwuduk pun pakai air zam-zam kita. Waktu kita lari-lari kecil ya. Nah, waktu lari-lari kecil di tengah jalan itu ada keran untuk cuci muka. Nah, saya sempat berwuduk waktu itu. Nah, biar merasakan berwuduk air zam-zam, mandi air zam-zam. Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah sudah ciptakan air zam-zam ya sebelum kita lahir. Kisahnya melalui hentakan kaki Nabi Ismail. Dan sudah diteliti banyak negara. Ya, air zam-zam merupakan obat yang paling ampuh, terutama untuk mencegah. Ya. Yang ketiga, unsur bumi, magnet gravitasi. Ya. Ditemukan oleh peneliti Jerman, magnet gravitasi ini dibuatnya bentuk, kalau Jepang itu dibentuk kasur magnet. Ya, karena di tahun 2012 saya pernah seminar itu membawa kasur magnet punya ciptaan Jepang. Nah, magnet ini kalau Jerman atau Cina itu dibuatnya bentuk gelang, bentuk kalung. Ya. Nah, tapi saya bukan nyuruh beli gelang kalung, tidak. Nanti dianggap ada yang syirik pula ya. Saya ngasih tahu bahwa magnet gravitasi unsur bumi, ya, ilmu dari Al-Quran ini bisa menyerap racun toksin pada darah kita. Jadi ketika kita pakai gelang magnet atau kalung magnet atau kasur magnet, darah kita itu diserapnya racun toksinnya. Karena yang merusak tubuh kita ini adalah racun-racun dan toksin-toksin yang kita makan. Makanya yang paling aman air ASI. Tapi karena kita sudah tua tidak lagi minum air ASI ya. Maka makanan dari luar. Jadi biar bayi saja mengkonsumsi air ASI. Nah, sekarang ini bayi pun tak mengkonsumsi air ASI banyak. Ya begitu. Jadi konsumsi dari makanan kita sekarang ini banyak mengandung kimia. Saya bicara masalah kimia ini sudah lama, sejak masuk dari Cina dulu. Saya dulu sekolah di Cina, Bapak Ibu, di bawah tahun 2000. Ya, ketika masuk tahun 2000, 2001 masuk Indonesia, saya berikan ilmu ini melalui seminar-seminar di hotel. Tiketnya 1 juta. Yang kedua, ilmu ekonomi. Masuk Indonesia juga melalui seminar-seminar tentang materi ekonomi, bagaimana masyarakat ini supaya kaya dan halal. Tentu dengan ilmu. Ya, tentu dengan ilmu. Tapi yang bisa bawa ke masjid materinya adalah kesehatan. Kalau ekonomi belum pernah. Seminar saja. Jadi untuk kaya, sejahtera, sehat itu ya dengan ilmu. Ilmunya sumbernya semua dari Al-Quran. Tapi memang belajarnya saja di Belanda, di Jerman, di Cina. Di luar saya. Ketika saya usut, begitu saya terjemahkan ya, mentadabur Al-Quran di Banjarmasin waktu itu, Kalimantan Selatan dan Pontianak, ternyata sumber ilmunya ya, berdasarkan Al-Quran semua. Tapi mereka tidak mengakui Al-Quran. Indonesia mayoritas Islam, punya kitab suci Al-Quran, tapi masih banyak yang kena penyakit, kena ya ekonomi minim. Karena di situ wawasan, balik lagi pengetahuan. Makanya ke depannya umat Islam jangan buta, harus cerdas. Gali Al-Quran sesempurna mungkin, sebaik mungkin, tadabur. Bapak Ibu dirahmati Allah, unsur yang keempat yaitu unsur hewani. Ditemukan oleh Jepang minyak ikan. Jadi Bapak Ibu kalau mau sehat sampai tua, sampai mati, yang diajarkan Al-Quran, rajin konsumsi ikan. Ikan basah. Ya.
ikan yang tidak kena formalin, ikan sungai tidak kena formalin, ikan laut yang tidak kena formalin. Jadi kalau yang di pasar ikan laut itu banyak kena formalin. Yang tidak kena formalin ikan laut itu ketika orang mancing langsung di pinggir pantai Panjang, pantai Padang. Ada jaring langsung ya, tapi susah kita dapat ikan besar, saya lihat situ. Dapat ikannya kecil-kecil. Waktu jaring itu susah. Yang besar-besar ikan tongkol itu banyak di pasar. Itu formalin. Formalin zat kimia bermasalah dengan kesehatan kita. Tapi tanpa formalin ikan laut tadi busuk. Makanya yang paling aman makan saja ikan laut mengandung formalin, tapi kita makan penawarnya. Penawarnya minyak ikan. Minyak ikan sendiri. Nah, ditemukan Jepang. Ya. Makanya kita waktu masih SD kecil dulu, Bapak Ibu masih SD tahun 70-an ya, masih dikasih dari puskesmas, kasih makan minyak ikan sekolah. Lalu dicukit kiri kanan. Sekarang nggak ada lagi. Minyak ikan. Itu rumus untuk mencegah. Ilmunya dari Al-Quran. Yang terakhir, anggap saja yang terakhir ya. Karena sumber ilmu di Al-Quran itu 100 lebih sumbernya. Belum bicara masalah matahari, banyak sekali. Tapi cukup 5 ini, insya Allah Bapak Ibu pakai ya, sampai tua, sampai mati sehat. Bebas stroke, bebas diabetes dan segala macam. Yang kelima, unsur tanaman. Setiap penyakit, waktu saya belajar di Cina itu, ada 60 macam tanamannya yang bisa digunakan untuk mencegah sekaligus mengatasinya. Misalnya penyakit stroke. Tanaman apa yang bisa mencegah dan mengatasi stroke? Nanti boleh nanya masalah ginjal. Kemarin masjid sana ada 3 masjid nanya masalah ginjal anak-anak banyak kena ini. Ya, bagaimana Pak supaya kita terhindar masalah walaupun terminum sirup yang mengandung zat amonia, zat kimia, zat pembuat untuk fiber. Bahan kimia untuk pembuat fiber dicampurkan pada sirup. Nah, itulah hancur ginjal. Bukan anak-anak saja yang makan sirup. Kakek nenek pun minum sirup kalau kena penyakit, terutama batuk. Bapak Ibu dirahmati Allah, unsur tanaman ya cukup saya sebut dari 60 tanaman 3 saja. Yang pertama, tanaman yang bisa mencegah stroke dan mengatasi stroke, tanaman ceplukan. Ini Allah langsung menciptakan tanaman, tapi diteliti oleh Cina sama Belanda. Ya, tanaman ceplukan. Bapak Ibu tahu tanaman ceplukan? Kalau bahasa Padangnya latui. Tahu latui ya? Kalau saya bilang ceplukan banyak tak tahu. Begitu saya bilang latui. Kalau masih tidak tahu latui, buka HP Android, YouTube, tulis. Sekarang sudah bisa latui, tampil gambarnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau cegah stroke, makanlah buahnya manis masam, daunnya direbus pahit. Nah, tinggal pilih mau daunnya atau buahnya. Ya, makannya buahnya kita makan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Tak usah tiap hari. Namanya mencegah belum stroke. Tapi kalau sudah kena stroke, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Atau paling tidak pagi sekali, malam sekali. Yang sudah kena stroke buahnya. Kalau mau minum rebusan daunnya pahit. Boleh. Ya, supaya masyarakat tahu masalah kedepannya mau melakukan dengan tidak, no problem. Tak ada masalah. Yang penting saya kasih tahu. Karena orang bingung ketika masalah sekarang banyak penyakit stroke, banyak penyakit jantung, bahkan ginjal, bagaimana kita mencegahnya? Kadang-kadang gimana kalau sudah termakan? Sampai dengan rumus Al-Quran itu, kalau sudah terlanjur kita berdosa, apa yang harus kita lakukan? Istighfar, tobat. Tak ada yang tak punya dosa kita. Mungkin saya lebih banyak dosa dari Bapak Ibu. Diajarkan oleh Al-Quran,
beristighfar. Ya, banyak-banyak istighfar ketika mau mati, ketika sudah tua. Ini banyak yang sudah tua, sudah dilirik Israel, masih tak mau istighfar. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, tahu letuk-letuk tadi ya. Yang kedua, jahe. Budayakan Bapak Ibu, biasakan konsumsi jahe. Biar kedepannya penyakit stroke ini berkurang. Saya berharap berkurang saja, jangan habis. Nanti kalau tak ada pasien stroke, nanti anak saya dokter tak ada pasien pula. Ya, nepak air di dulang namanya. Nah, jadi yang kena stroke yang tidak tahu saja ilmunya, gitu ya. Yang tahu ilmunya enggak kena stroke. Sampai 7 turunan ini. Minumlah jahe, Bapak Ibu, jahe merah, gula merah. Atau kalau mau praktis, beli yang sudah jadi bandrek itu, sekutengnya. Usahakan jangan pakai gula pasir, gula aren atau madu. Ya, kalau madu nanti di samping sehat, syahwat kencang lagi bapak-bapak. Walaupun umur 70, umur lebih 70, syahwatnya bagus lagi. Ya, jahe merah dengan madu. Buktikan nanti, buktikan. Gak usah pakai obat kuat. Ya, itu bapak-bapak. Jahenya boleh yang putih, boleh yang merah. Karena saya pun sering beli, ya dimanapun, di Medan, di Aceh, bahkan di Surabaya, di Pontianak, ya di Jakarta, sering beli bandrek itu. Kalau malas minum di tempat tongkrongan, nah saya bawa pulang di rumah. Jahe merah pakai gula merah. Kalau tak ada gula merah, jahenya saja beli. Nah, sampai rumah kasih gula merah atau madu. Kalau saya biasanya pakai madu. Ya, kalau mau sehat itu ikhtiar. Bukan cukup berdoa saja. Ya Allah, sehatkan, panjang umur, dan seterusnya. Ikhtiar. Ikhtiar sehat pertama, jaga pola makan. Kalaupun terlanjur makan, jangan lupa makan penawarnya. Karena Al-Quran sudah menyediakan, Allah sudah menyediakan, sudah dijelaskan. Allah tersenyum kalau kita berusaha. Mau kaya berusaha, bekerja, jualan, dan lain sebagainya. Allah tersenyum kalau kita berusaha ikhtiar. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, tanaman yang ketiga yaitu sambiloto. Atau bahasa Padangnya pedu tanah. Ini direbus pahit. Ya. Nah, minumlah seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, atau paling tidak seumur hidup sekali jadilah. Yang penting, oh ini rasa pedu tanah. Karena waktu saya belajar Cina dulu, setiap tanaman 60 macam itu mesti dicicip, mesti diminum. Yang pahit-pahit diminum, dirasakan. Yang wangur dirasakan, yang getir dirasakan, yang kelet semua dirasakan. Biar ketika kita menyampaikan tahu, misalnya ceplukan, mesti tahu. Kalau kita sendiri tidak tahu gimana rasanya, daunnya, akan. Bapak yang dirahmati Allah, yang kedua penyakit kencing manis atau diabetes. Ya, singkat-singkat saja biar waktunya, karena jam 6 kurang mesti selesai, karena mungkin ada kegiatan kerja kita ya, Bapak Ibu mau kerja. Kencing manis langsung saja. Kenapa banyak yang kena kencing manis? Pekanbaru sama Padang peringkat keempat. Karena kebiasaan kurangnya konsumsi zat serat. Sehingga kurang konsumsi zat serat, pankreas, lambung, lever itu rusak, terganggu. Jadi yang merusak lever, perut, pankreas itu zat kimia yang kita makan. Kimia yang pertama MSG terdapat penyedap rasa sama gula pasir. Yang kedua formalin pada ikan laut dan mie instan. Yang ketiga kimia sari manis, pemanis buatan. Anak-anak suka jajan es manis buatan misalnya, atau pada makanan. Yang keempatnya natrium benzoat, pengawet pada roti.
Nah, kimia ini kita makan, kimia ini merusak lambung pertamanya, makanya timbul asam lambung, mah dan lain sebagainya. Yang kedua, pankreasnya terganggu, rusak sehingga penumpukan kadar gula, kencing manis. Yang ketiganya levernya, yang keempatnya ginjal. Nah, kimia ini tak bisa kita hindari. Makanya penawarnya rajin konsumsi zat serat. Apa zat serat? Terdapat pada sayur. Sayurnya sayur apa? Yang pertama sayurnya sawi. Budayakan konsumsi sawi. Karena di Pekanbaru, Medan, Padang sayur utamanya sayur apa? Kangkung. Yang kedua bayam. Yang ketiga daun singkong. Boleh. Semua dimakan boleh, tapi sesekali. Nah, yang utama sayurnya Bapak Ibu, nanti budayakan di keluarga Bapak Ibu, konsumsilah sawi. Jadi fungsi sawi nanti ketika kita makan, itu zat kimia yang kita makan, itu diserapnya, dibuang melalui BAB dan kencing, keringat. Ya. Tapi kalau kita makan kangkung justru ngantuk, asam urat, kolesterol numpuk, darah tinggi, jadi tambah lagi asam urat, itu kangkung, ditambah lagi ngantuk, setiap dengar ceramah ngantuk terus. Gimana mau nangkep? Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak oke lah, tak belajar lagi. Tapi anak-anak muda ketika di kampus makan kangkung ngantuk, nggak nangkep. Bukan bodoh, nggak nangkep aja. Gitu ya. Nah, ini sekedar wawasan. Kalau kita tidak tahu ya sudah, yang sekarang jadi tahu. Sayurnya sawi. Nah, kalau terbudaya makan sawi, insya Allah kencing manis pun berkurang penderita nanti. Kota Padang, termasuk Pekanbaru, Banjarmasin kemarin ya. Jadi nomor satu sawi, yang lain boleh, bayam sesekali boleh. Kangkung sesekali boleh. Allah menciptakan segala macam tanaman, boleh dimakan, tak ada yang dilarang. Tapi mana yang prioritas, mana yang sesekali. Paham Bapak Ibu ya? Kita ini kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu yang kalau kebiasaannya baik boleh. Tapi kalau kebiasaan buruk tak usah teruskan. Begitu. Ini kacamata kesehatan. Ya, bukan adat atau kebiasaan konsumsi daun singkong misalnya. Bapak Ibu rahmati Allah, penyakit kencing manis yang kedua sayurnya pitulo. Pitulo tahu ya? Kalau bahasa kami Palembang itu kisik, bahasa Jawanya oyong gambas. Pario, tahu pario? Kacang buncis. Itu sayur yang mengandung zat serat tinggi, buahnya buah pepaya atau sempelo supaya BAB lancar. Lalu yang ketiga olahraga. Budayakan olahraga, biasakan olahraga. Dulu kita waktu masih SD, saya SD tahun 74, setiap masuk kelas itu senam dulu. Ada senam seri A, senam seri B dulu ya, masih yang sekolah seumuran saya, umur 56. SD-nya waktu tahun 70-an ya. Iya senam. Sekarang tak ada lagi, lu masuk kantor senam dulu. Kalau tentara sampai sekarang setiap hari mesti olahraga. Tidak usah ditanya kalau tentara. Ya. Jadi olahraga itu penting Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan kita. Ibadah lancar itu berkat sehat. Kalau kita kena penyakit, jangankan berpikir mau sedekah, mau ibadah, tak sempat. Ya, kalau kita sakit. Nah, berkat sehatlah kita ibadah subuhnya lancar, maghrib, isya dan lain sebagainya. Termasuk berpikir untuk sedekah, kita ngerti bahwa alam barzah, yaumil mahsyar, akhirat manfaatnya daripada sedekah itu. Karena kita sehat. Coba kalau kita sakit, boro-boro mau mikir sedekah, ya. Saya pernah demam, sakit yang sangat. Jadi konsentrasi pikiran saya tentang penyakit kadang-kadang kesal. Tidak berpikir mau sedekah, begitu saya sehat, enak, nyaman, baru terpikir,
Oh ternyata hidup ini enak sedekah rupanya ya. Karena sedekah mulia, tangan di atas. Nah bagaimana supaya kita sedekah? Harus cerdas, cari duit banyak-banyak, cerdas. Kalau tak ada duit, mana mau sedekah? Bapak Ibu rahmati Allah, penyakit kencing manis Allah sudah ciptakan dari tanaman, misalnya tanamannya yaitu daun insulin. Yang kedua ada 60, setiap penyakit itu 60 macam tanaman, tapi saya sebutkan sedikit saja. Kalau banyak-banyak nanti tak cukup waktu ya. Bahkan materi jantung pun tak cukup waktu, kita sudah habis. Nanti nanya saja. Ini karena belum terang, jadi saya belum berpikir mau pulang. Tapi kalau sudah terang saya berpikir mau pulang. Tanaman yang kedua selain daun insulin yaitu akar bajakah untuk pencegah kencing manis, atau sarang semut, atau kembang bulan, kipahit, atau bungur. Nah, mungkin saya nyebutkan tanaman ini Bapak Ibu nggak tahu ya, bingung, baru dengar inilah ya. Saya punya catatannya, kalau Bapak Ibu mau saya bagi ya, tanaman tadi 18 macam tanaman, dari 60 saya ambil 18, saya masukkan dalam buku terakhir saya, halaman terakhir buku saya masukkan ya. Tapi saya tidak bagi buku, cukup fotokopi halaman terakhir. Kalau di seminar arisan di kecamatan, di kelurahan, atau di RT, atau ibu-ibu gubernur, Polda Pangdam, itu saya bagi buku. Nah, sudah bagi buku bayar 200. Ya namanya dagang. Tapi kalau di masjid tak boleh. Ya, tak boleh, di masjid tak boleh dagang, tak boleh jual beli. Makanya saya tidak menyediakan buku. Tapi kalau fotokopi saya bagi. Kalau mau, kalau tak mau tak usah. Karena ada masjid tak mau Pak kami, takut dianggap lain-lain. Nah, sudah tak usah daripada mudarat. Tapi kalau mau saya bagi. Ya, mau Pak Bu? Mau catatannya ya? Nah, kalau mau saya bagi. Sekarang langsung tanya jawab saja. Nanti kita tak cukup waktu. Silakan Bapak mau nanya. Ibu mau nanya silakan. Pak. Ya. Boleh. Silakan. Tadi pemaparannya tentang penyakit ya Pak ya. Iya. Mungkin di sini termasuk saya Pak, yang bagaimana yang sudah Bapak, itu ibunya. Yang sudah Itu ibunya. penyakit. Iya. Diabetes, Yang kena, ya. Nah, yang sudah kena stroke, diabetes dan lain sebagainya. Terus memang tadi variannya varian obat-obatan. Iya. Terus satu lagi, rata-rata orang-orang tua kita juga pasti Sudah nih, sudah. konsumsi obat-obatan, Pak. Ini pakai gadget nih, Pak. Oh, mau direkam ya? Yang Baik. Ya baik. Jadi bagaimana yang sudah kita pasti konsumsi obat-obatan. Apakah dengan ada tumbuhan tadi konsumsi obat-obatannya dikurangi atau bagaimana? Ya, baik. Contohnya sekarang ini sedang tren ginjal, ya. Nah, sudah terlanjur ini. Bagaimana? Kemarin ada yang nanya, gimana solusinya Pak? Ya nanti kita bahas yang sudah kena stroke, yang sudah kena kencing manis, ginjal dulu. Karena materi ginjal belum sempat saya bahkan. Kalau sudah terlanjur kita masalah ginjal nih heboh, minumlah benalu teh. Cari di kampung-kampung atau beli di apotik, terserah, cari sendiri. Ya saya ngasih tahu ilmu. Jadi antisipasi sama kayak COVID kemarin. Masuknya virus corona di Lampung, nyebrang dari Jakarta saya ke Palembang, jangan susah. Langsung dibuktikan Bapak Kapolda Bengkulu sama Lampung. Daun ketepeng pertama. Kedua daun sungkai. Cepat cari daun sungkai. Maka tidak banyak kena korban lagi. COVID, virus. Karena saya belajar virus yang dahsyat itu adalah HIV/AIDS. Ternyata Allah sudah ciptakan. Penelitian itu bukan Cina sama Belanda. Daun sungkai itu virus HIV/AIDS pun kita aman, tercegah. Dan kena virus kita terobati daun sungkai. Nah, menciptakan tanaman ini siapa? Pasti Allah, bukannya manusia. Nah itu karena tidak tahu kita
Langsung. Nah sekarang ini sedang heboh ginjal, benalu teh, catat ya Bapak Ibu ya. Paling-paling di otak Bapak Ibu saja kalau tidak mencatat. Benalu teh. Di sini ada benalu teh. Benalu teh. Ya, minumlah benalu teh. Kalaupun terminum kita dengan zat racun kimia itu no problem, aman. Penawarnya. Kalaupun belum terminum, minumlah. Nah bedanya kalau yang sudah kena, kata Bapak tadi, misalnya kena stroke, makan ceplukan atau latui-latui tadi, yang sudah kena itu pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Yang belum kena seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah itu aja bedanya. Jadi siapa yang merasa kena stroke, makanlah latui-latui, pagi sekali sebiji, siang sebiji, malam sebiji, atau tidak, paling tidak 2. Pagi sebiji, malam sebiji, buah latui-latui, ya. Pak kami susah cari latui-latui. Nah ini permasalahannya nanti. Karena latui-latui bagi orang yang tidak tahu susah, tapi bagi orang yang tahu banyak tumbuh sembarangan katanya. Iya. Karena di masjid lain saya banyak tahu, banyak Pak, karena kami tahu. Nah, yang tidak tahu memang susah. Nah ada solusi yang tidak tahu yang susah, ada solusi yang sudah jadi. Nah, dibuat pabriknya di Bekasi. Jadi tinggal konsumsi yang sudah jadi, bebas. Ya, untuk mencegah stroke bisa, mengatasi bisa. Ya, walaupun saya tidak menyediakan yang sudah jadi, karena dalam masjid tak boleh dagang. Tapi kalau memang Bapak Ibu kepengen tahu yang sudah jadi, saya kasih tahu nanti. Saya perlihatkan contohnya, boleh cari sendiri nanti ya. Jadi yang sudah kena, latui-latui, itu pagi sekali atau malam sekali, atau pagi siang malam, itu yang kena. Yang belum kena mencegah cukup seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Karena saya tanya Bapak Ibu belum tentu, walaupun tahu pernah konsumsinya, belum tentu. Pak kami tahu Pak latui-latui, tapi kami belum pernah konsumsinya. Ada juga kakek nenek Bapak Ibu yang sudah sepuh, kami kecil dulu tiap hari Pak di kampung, ada. Karena saya sendiri anak kampung, saya orang desa juga, Palembang itu. Masih kecil, lari-lari kecil, cari karmunting, ketemu latui-latui, langsung makan. Masam-masam manis itu ya. Nah, itu cara yang sudah kena Pak ya. Termasuk kena penyakit misalnya ginjal, nah cepet ya. Daripada benalu teh. Ya, benalu teh ya. Jadi penyakit lain juga misalnya, bagaimana Pak kalau sudah terkena asam urat? Nah, kalau mencegah asam urat, sesekali minum bandrek, jahe. Tapi kalau sudah kena asam urat, ya boleh minum jahe seringkali. Ya, bagaimana dengan obat dokter misalnya dengan tanaman yang saya jelaskan? Boleh. Jadi kelang jarak 1 jam. Misalnya darah tinggi. Darah tinggi Bapak Ibu dikasih dokter misalnya amlodipin. Makan amlodipin, sejam kemudian minum seledri, jus seledri 1 on. Nanti kalau sudah biasa minum jus seledri untuk supaya tidak kena darah tinggi, kalaupun kena darah tinggi tidak stroke, ya seledri 1 on di blender. Nah kalau sudah sering konsumsi itu, tinggalkan amlodipinnya, bukan langsung tinggalkan. Kurangi dulu baru tinggalkan. Dan saya membuktikan itu. Saya waktu darah tinggi saya naik, hipertensi ya, darah naik saya itu 140. Nah saya makan amlodipin. Nah supaya saya tinggalkan amlodipin, saya hantam seledri. Kalaulah sudah tak mempan lagi hantam seledri, sudah puasa. Nah ini jawaban yang terakhir, puasa untuk umat Islam. Beda dengan seminar, tak pernah saya bicara masalah kesehatan puasa. Tapi ketika di masjid, terakhir kalau untuk sehat itu puasalah. Boleh puasa Nabi Daud, boleh Senin Kemis puasa. Tapi berbuka puasanya jangan balas dendam. Karena kita mau sehat. Kalau balas dendam nanti malah penyakit pula, minum es 3 gelas, es buah. Lemes kita. Ya bahkan es buahnya pakai sari manis pula, atau gula pasir, masalah.
Tak boleh balas dendam, cukup minum air hangat kuku, berbuka puasa yang baik itu, makan buah korma jangan lupa. Karena buah korma Allah ciptakan tanamannya di Arab, manfaatnya sudah dibuktikan dunia buah korma. Selain nikmat, manfaat kesehatannya nomor wahid buah korma. Jadi kalau bapak ibu mau sehat, rajin selain minum air zam-zam, makan buah korma, ngemilnya buah korma, bukan roti. Ya, lain lagi. Ya. Selama ini roti ya ngemilnya, buah korma berubah. Tapi pak kosnya, nah balik lagi kosnya mahal. Kosnya mahal. Saya melakukan itu, beli buah korma tak putus saya walaupun tak puasa. Makan korma ngemil saya. Itu menjaga kesehatan itu kita sendiri, bukan dokter. Untuk menjaga kesehatan bapak ibu kita sendiri, tapi kuncinya perlu wawasan. Kalau tak punya wawasan ya sudah suruh dokter aja, sekali konsul 100.000 ya. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Ibu mau nanya? Ya silakan, Ustaz. Ini kayak materinya menarik sekali Pak. Kami selaku masjid Pak. Ya. Mungkin kalau bisa kereta Bapak ini hari Sabtu. Mungkin nanti ketika Bapak kesana lagi, menurut ini kita laksanakan hari Sabtu. Jadi Jemaahnya warga dapat ikut ya. sharing tentang kesehatan. Karena kalau kita lanjutkan nanti, ada bapak kita ini mau kegiatan anak-anaknya dalam kuliah, jadi Ya. kita jadi nanti waktu lebih panjang lagi. Ya Sabtu ya. Ya nanti diatur lagi. Misalnya pas hari Sabtu senggang ke depan, lihat-lihat, telepon saya nanti saya hadir. Ya, kita janjikan ya hari Sabtu ke depan nanti diatur oleh imam kita. Kedepannya Sabtu nanti telepon saya, Pak isi kami Sabtu tanggal sekian, Sabtu depan misalnya kan, atau 3 hari lagi saya datang lagi, nggak apa-apa ya, gratis ya, tak usah siapin amplop, tak usah. Ini program Menkes, karena program Menkes minta sampaikan ilmu ini melalui seminar, arisan maupun di masjid-masjid itu gratis, tak boleh dipungut biaya ya. Ada lagi yang mau nanya ibu-ibu? Ibu-ibu mau nanya? Penyakit asam urat misalnya, boleh di luar materi. Ya boleh nanya, bapak-bapak boleh nanya di luar materi. Tentang kesehatan ya, tentang kesehatan. Jangan hadis pula, nanti nanya hadis. Ya, ya. Boleh. Ini Ustaz, sekarang kan banyak yang sekarang berkembang nih masalah obat-obatan yang buruk. Ya. Saya kan juga usaha di sana. Ini sekarang kan ibu-ibu, termasuk saya, banyak ibu-ibu yang anaknya demam. Sekarang kan pemerintah bilang jangan dulu konsumsi obat-obatan yang begitu. Jadi anak-anak biasanya kalau demam kan paracetamol, berbentuk sirup. Malahan kita ketakutannya kan kalau anak-anak ini sampai step kalau udah tinggi. Jadi kalau dulu biasanya kan langsung minum paracetamol atau sampai semaksimal mungkin yang lewat misalnya lewat anus yang obatnya kan Ya disuntik anus. supos. Jadi bagaimana antisipasi sekarang misalnya saya tidak usah itu Ustaz, jadi masyarakat yang beli obat nggak mau dikasih sirup karena dilarang katanya kan, padahal sebenarnya yang dilarang itu kan beberapa item aja yang ada kandungan yang ini. Ya. Jadi antisipasinya sekarang bagaimana? Ya baik, langsung ya. Untuk yang apotik ini, apotik atau penjual toko obat, karena sirup bermasalah tentang paracetamol, ya sirup lain, ganti dengan yang pel, bentuk pel. Kan paracetamol ada yang pelnya kan. Nah, pakai itu dipirik. Jadi rasanya pahit. Dibubukkan, dipirik. Kalau bahasa pirik itu, bahasa Padangnya itu digilas, dihancurkan. Bahkan di puskesmas atau dokter praktek, bidan praktek itu ada yang sudah dihaluskan. Kasih air, minum. Paracetamolnya, amoksilinnya, antibiotik, termasuk vitaminnya yang bentuk pel semua.
Nah, itu aja solusinya. Tapi kan kendalanya ini misalnya anak-anak kan pahit tuh. Iya, mau tidak mau, Ya. agak dipaksa. Dimasukkan dalam pisang boleh, ya, masuk dalam pisang, pokoknya diusahakan. Ikhtiar kita gimana solusinya masuk. Itu tindakan kita sekarang. Terus kalau mau pencegahan Bapak Ibu supaya jangan jadi penyakit demam, baik yang muda maupun yang sudah tua, biasakan konsumsi air hangat kuku. Baik sudah makan, baik haus, minumlah air hangat kuku. Untuk menjaga ginjal bagus, rumusnya sebelum tidur segelas hangat kuku. Bangun tidur langsung segelas hangat kuku, baru masuk kamar mandi, gosok gigi dan lain sebagainya. Jadi walaupun minum hangat kuku bersama jigong-jigongnya tidak apa-apa. Ya, jangan kita nanti ragu ini belum gosok gigi sudah minum, boleh enggak ya? Boleh, tidak apa-apa. Karena jigong kita sendiri bukan yang punya orang lain gitu ya. Jadi biasakan supaya ginjal aman. Saya kasih tahu buat masyarakat sekarang, sudah 3 masjid sama ini. Masalah ginjal ini antisipasinya, kita yang belum kena hangat kuku sesudah sebelum tidur, hangat kuku sesudah. Dan kalaupun sudah kena maupun yang belum kena, benalu teh tadi ya. Cari benalu teh. Jadi walaupun terminum, tak masalah, sudah ada penawarnya, sudah ada antinya. Nah, rumus anti ini sudah diajarkan Al-Quran sebelum tanaman itu anti petir. Jadi kita semua tahu anti petir untuk apa anti petir. Nah, ketika musim kilat, musim hujan, petir kilat datang, karena kita ada anti petir, nggak masalah. Ya, tapi kalau kita menjulang tinggi gedung, masjid, hotel, tak ada anti petir, kena sambarnya. Kalau ada anti petir tidak, walaupun dia kena sambar lewat, ada jalurnya. Paham? Nah, sama dengan tubuh kita, kalau sudah ada antinya masalah ginjal, benalu teh tadi, no problem. Kalaupun terminum sirup, kalau sudah ada antinya, no problem. Nah, anti inilah kita tidak semua konsumsi benalu teh. Baik Bapak Ibu, terakhir saja saya tutup karena kita mau pulang. Nah, 18 macam tanaman ini yang saya sebutkan tadi, ya, yang bentuk praktisnya. Artinya kita kesulitan cari tanaman, mesti di sini ada akar bajakah sulit, benalu teh sulit, atau seledri susah membuatnya, atau madu susah cari asli, air kelapa. Nah, tanaman 18 macam ini digabung jadi satu, difermentasi. Jadi kayak minuman Yakult asam. Nah, pabriknya di Bekasi. Jadi kalau mau perlu kita minum seloki sesudah makan siang. Nanti carinya di Bekasi, beli di Bekasi. Kalau mau lihat bentuknya, saya lihatkan. Mau lihat bentuknya, Bapak Ibu mau lihat bentuknya. Nah, contohnya seperti ini, karena saya sendiri konsumsi. Nah, saya di sini konsumsi ini untuk pegagan. Yang bawah sekali nomor 17, poin 17 itu ada pegagan. Untuk membantu kecerdasan. Selain mencegah macam-macam penyakit, membantu kecerdasan. Karena saya masih sedang menghafal Al-Quran dan hadis. Untuk bakal ceramah agama ke depan, jadi sambil nyelam sambil minum air saya. Kalau sekarang ini masih kenceng materi kesehatan, ke depannya materi agama full. Karena masih tahap menghafal, saya minum ini seloki sudah makan siang dan pegagan. Jadi kalau ibu misalnya Bapak Ibu mencegah stroke, diabetes jantung, boleh minum ini. Belinya di Bekasi pabriknya, atau kirim COD boleh. Yang penting saya ngasih tahu ada solusinya bagi yang susah cari tanaman. Ya, susah Pak cari tanaman ceplukan, akar bajaka. Pakai ini yang sudah jadi. Ya, jadi kalau mau beli di Bekasi. Tapi kalau minta bagi sama saya, sebotol 2 botol ada, tapi tetap di luar, tak boleh dalam masjid. Siapa tahu nanti Bapak Ibu, Pak bagi Pak 1 Pak. Ya boleh, saya bagi 1 atau 2 botol di luar sana, ya, samping di kendaraan saya, ya boleh. Siapa tahu ada yang minta bagi dengan nilai. Nah, kalau khusus jemaah masjid, ya beda dengan seminar atau arisan. Kalau arisan itu yang belinya Ibu Gubernur, Ibu Polda, Ibu anggota dewan.
Uangnya kencang, 1 juta. Kalau di Jakarta artis atau ibu menteri, ya nilainya 1 juta. Tapi kalau untuk jemaah masjid, ya saya turunkan, ya tidak 1 juta. Seperti di Lampung kemarin saya 500, masuk ke Pekanbaru 400, masuk ke Padang mahal 400, saya turunkan 3,5. Ya, kalau masih 3,5 mahal Pak, udah buat sendiri aja. Gitu, atau beli langsung ke pabrik. Tapi kalau mau beli langsung ke pabrik, ya terpaksa ongkos kirim dan jumlah belinya mesti banyak. Kalau COD, tapi kalau datang sendiri ke pabriknya tambah mahal biaya ongkosnya pula ya. Iya. Tapi kalau yang minta bagi, siapa tahu Bapak Ibu ada yang minta bagi, minum ini Sloki untuk mencegah stroke diabetes jantung, rasanya kayak Yakult asam. Cukup minum sehari sudah makan Sloki. Ya, habis 22 hari habis botol sudah. Jadi sebotol ini manfaatnya untuk seumur hidup, mencegah stroke, diabetes jantung, dan emahnya insya Allah tertolong sembuh. Karena banyak kemarin yang kena emah di Padang. Amin ini. Udah berpuluh-puluh dokter berobat emah tak sembuh. Nah, ketika minum ini alhamdulillah sembuh. Baik. Tapi kuncinya ketika emah ibu-ibu ya terutama bapak-bapak juga kalau ada asam lambung emah atau istri bapak minum ini insya Allah membaik sembuh. Tapi kuncinya jangan lupa hindari makan roti. Jadi sesudah sembuh emah itu asam lambung itu minum ini, kedepannya hindari roti, atau saat minum ini hindari roti yang emah asam lambung ya. Beda dengan pendapat lain. Kalau pendapat lain Pak kami justru suruh makan roti emah. Iya. Kalau pendapat saya dan pasien yang banyak saya atasi, ribuan jutaan manusia, emah itu hindari makan roti. Jadi kalau makan roti itu yang tidak emah boleh. Jangan salah paham pula. Nanti salah paham kami tak boleh makan roti sama Pak Ustadz itu. Tidak, saya tidak melarang makan roti. Cuman yang kena penyakit emah hindari roti dan obati emahnya, asam lambungnya pakai ini. Ya, cukup Sloki sudah makan siang. Kalau yang sudah kena stroke pakai ini boleh 3 loki, pagi Sloki, siang Sloki, malam Sloki. Kalau buah ceplukan pagi sebiji, siang sebiji, malam sebiji, nah sama. Kalau susah nyari buah ceplukan yang sudah kena stroke, nah minum ini pagi Sloki, siang Sloki, malam Sloki. Ya, nanti sampai baik, stroke-nya sampai membaik, walaupun tidak 100% sembuh, ya, mencapai kebaikan 85%, jadilah ya, nah minum ini. Tapi tidak cukup sebotol kalau yang kena stroke. Bisa 6 botol, 7 botol. Tapi kalau yang untuk mencegah saja cukup sebotol seumur hidup 22 loki. Ya. Saya kira demikian ya. Cukup ya. Walaupun ada yang pengen nanya lagi, nanti boleh nanya di WA. Nomor HP saya di bawah sekali. Di browser ini ada WA saja. Misalnya nanya tentang keluhan penyakit apa, masalah kedepannya, masalah kimia ini boleh nanya ya, nanti saya berikan solusi baik obat medis maupun obat alami secara Al-Quran ya, semua saya jawab asal WA. Tapi kalau nelfon tak saya angkat karena saya sudah banyak mengurangi ninggalkan HP, laptop elektronik sekarang, banyak konsentrasi ke masjid aja. Umur sudah 56 ya, tinggal nunggu pensiun setahun depan. Jadi sudah banyak ke masjid ini, memang sudah banyak tinggal. Tapi ketika pulang saya buka. Pulang Isya, pulang subuh, pulang zuhur. Nah itu saya buka. Karena banyak yang nanya di HP saya, di laptop saya. Ya, apalagi saya sedang aktif. Ya, masih aktif. Bukan sedang aktif, masih aktif di Baleo Mall. Ya, tentang perdagangan sebagai penghasilan fee. Nah, Baleo Mall. Jadi mesti ada laptop. Masih aktif buka itu sambil dagang ya, saya dagang Pak di YouTube, dagang mall orang saya dagangkan. Nah, mall orang saya dagangkan, pembelinya tinggal kirim sama yang punya barang, saya dapat fee. Ada lagi yang nanya? Cukup ya? Ya baik, terima kasih Bapak Ketua, terima kasih adik-adik pengurus, Bapak Ibu jemaah salat subuh semuanya, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata yang keliru atau menyinggung hati, tidak mengenakan hati, saya minta maaf. Pada Allah menampun. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.